Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan nama saya Aidil Sulaimana dari kelas 2A dengan NIM 12492402575. Di sini saya akan membahas mengenai topik demokrasi dan pelaksanaannya di Indonesia. Demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak awal abad ke-20. Dimulai dari munculnya pemikiran intelektual muda seperti Muhammad Hatta hingga muncul fase-fase penting seperti demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, hingga era reformasi. Meskipun Indonesia telah menerapkan pemilu yang bebas dan membentuk lembaga demokratis seperti KPK dan juga MK, namun tantangan seperti korupsi, intoleransi, dan juga ketimpangan sosial masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penguatan demokrasi yang inklusif dan juga berkeadilan masih menjadi agenda penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ada beberapa topik yang akan dibahas pada kali ini, seperti pengertian demokrasi, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia, tantangan demokrasi di Indonesia, dan bagaimana upaya untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos dan juga kratos. Demos memiliki arti sebagai rakyat dan juga kratos memiliki arti sebagai kekuasaan ataupun pemerintahan. Artinya, demokrasi ini adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Menurut Menurut para ahli seperti C.F. Strong, demokrasi adalah sistem perwakilan di mana rakyat dewasa itu ikut dalam pemerintahan dan juga ikut dalam setiap keputusan pemerintah. Dan setiap keputusan pemerintah itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada juga menurut Harry Soch menekankan bahwa demokrasi adalah memberi ruang kepada rakyat untuk melindungi dirinya dari kepemerintahan yang dapat menindas rakyat. Sementara menurut Aristoteles, demokrasi adalah sistem yang menjunjung tinggi kebebasan, di mana warga negara saling membagi kekuasaan. Dari berbagai pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Ada beberapa jenis-jenis demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan, dan juga ada demokrasi partisipatif. Demokrasi langsung adalah demokrasi di mana rakyat itu ikut dalam pengambilan keputusan politik, seperti melalui referendum dan juga musyawarah publik. Tapi umumnya demokrasi ini dalam skala kecil. Selanjutnya ada demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan adalah demokrasi di mana rakyat itu menunjuk seseorang untuk menjadi perwakilan di lembaga legislatif untuk membuat peraturan atau keputusan atas nama mereka sendiri. Lalu ada demokrasi partisipatif. Demokrasi ini menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam proses pemerintahan, tidak hanya lewat pemilu, tetapi juga melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan juga inisiatif masyarakatnya sendiri. Dari ketiga bentuk demokrasi ini, menunjukkan bahwa demokrasi ini bukan hanya untuk memilih, tetapi juga soal partisipasi aktif warga di mana pengambilan keputusan itu untuk kepentingan dan juga menyangkut kehidupan bersama. Selanjutnya, pembahasan mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melakukan beberapa jenis demokrasi, diantaranya yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1950 hingga 1959,
di mana pemerintahan ini dijalankan dengan sistem multipartai, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan juga pada saat ini sering terjadi pergantian kabinet yang membawa mosi tidak percaya. Selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, di mana pada masa demokrasi ini membawa sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno, lalu membatasi peran partai politik dan juga membentuk DPR-GR yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. Selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila Orde Baru pada tahun 1966 hingga tahun 1998, di mana pada demokrasi ini dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan kekuasaan yang sangat terpusat, hingga diberlakukannya asas tunggal Pancasila, keterlibatan militer dalam politik, dan pembatasan terhadap kebebasan pers serta oposisi politik. Setelah runtuhnya masa Orde Baru, era reformasi membuka jalannya demokrasi Pancasila yang lebih terbuka. Pemilu dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan juga adil. Sistem multipartai diberlakukan dan memberi ruang kepada berbagai aspirasi politik. Kebebasan pers dan juga berpendapat dijamin, serta terjadi desentralisasi melalui otonomi daerah. Pemerintah juga berkomitmen pada penegakan hak asasi manusia dan juga pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat serta mencerminkan semangat demokrasi yang lebih inklusif dan juga partisipatif. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan yang muncul pada demokrasi di Indonesia. Salah satu tantangan utama demokrasi di Indonesia adalah dominasi oligarki politik, di mana kekuasaan ini masih dibawa oleh elit yang membawa kepentingan tertentu. Partisipasi dan juga representasi publik juga masih lemah, dikarenakan aspirasi masyarakat ini kurang tersalurkan dan juga didominasi oleh elit politik. Politik uang dan juga praktik patronase juga merusak integritas demokrasi, seperti pemberian proyek kepada pendukung sebagai imbalan politik. Selain itu, polarisasi dan juga politik identitas juga merusak persatuan, karena perbedaan pendapat sering membuat masyarakat itu menjadi terpecah, menjadi berkelompok-kelompok yang saling berseberangan. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Yang kedua, memperkuat integritas elektoral. Yang ketiga, penegakan hukum dan juga memberantas kegiatan korupsi. Yang keempat, meningkatkan literasi politik. Yang kelima, membangun kultur transparansi dan juga akuntabilitas. Selanjutnya yaitu peran lembaga ilmiah, lalu peran lembaga pemuda dan juga peran lembaga negara. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya percaya bahwa pengetahuan yang bermanfaat itu adalah pengetahuan yang dibagikan. Nah, hari ini kita selesai berbagi dan hari esok mari kita beri aksi. Nah, tetap semangat semuanya, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.